Kita percaya kita punya Tuhan yang punya kasih yang besar di dalam hati kita, amin. Harusnya teman-teman udah tahu lagu ini, jadi mari kita tepuk tangan dan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Come on. Siapa aku takut, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita nyanyikan dengan dahsyat, oke? Okay? Are you ready? Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku.
masih dalam posisi berdiri, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. We believe that we have a God whose love is so great. A God who has a love that's so good to us. We have a God that is faithful. Let us sing of His faithfulness. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend we have in Jesus. I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, has never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Kita punya sahabat yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Kita punya kasih yang besar di dalam kita, yang kita mau nyanyikan pada setiap harinya. Kita mau hidupi kasih itu, kita mau bersyukur untuk kasih itu. There is no greater love than your love, Jesus. There is no greater faithfulness than your faithfulness, Jesus. We know that your love is great in our hearts. That is why today we want to give thanks for your love. We want to lift our hearts, Jesus. We want to sing of your love. Because your life is mighty, your love is powerful. We want to say thank you, Jesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sangat besar di dalamku. Untuk kasih-Mu kita mau nyanyikan mengenai kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik. Terima kasih padamu Bapa. Sebab kasih-Mu just let me know. Sebab kasih-Mu tak pernah
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menjadi sahabat kita. Engkau telah menjadi Allah kita yang baik. Engkau Allah yang selalu menyertai kita lewat segala sesuatu. Tuhan, kami bersyukur bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman dan kami mau saling berbagi cerita kasih Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Tuhan, tuntun langkah kita. Bantu kita supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan ke setiap hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kalau hari ini Kak Felix tanya, kalian semua dapat kertasnya ya? Coba ditulis di kertas begini. Kalau hari ini, sampai hari ini, ada nggak yang kamu lagi tungguin? Silakan ditulis. Yang kamu sedang nantikan. Yang kamu sedang tungguin. Yang kamu sedang doain. Berharap Tuhan jawab sesuai maunya. Sesuai maumu. Apa yang sedang kamu nantikan? Apa yang sedang kamu tungguin sampai hari ini? Apa yang sedang kamu doakan sampai hari ini yang berharap doanya terjawab secepatnya? Ada nggak? Lavesa apa? Ada nggak Lavesa? Lavesa apa? Nunggu masuk kuliah sih nanti. Nunggu masuk kuliah, oke. Sekarang Kak Felix coba pertanyaannya Kak Felix agak lebih dalam. Kalau yang urusannya misalkan, contoh ya, kayak tadi Argentina juara atau Spanyol juara atau siapa saja asal bukan Argentina juara gitu ya. Misalkan punya keinginan itu, Kak Felix tanya, pengaruhnya apa buat kalian? Ada nggak? Seneng terus abis itu ada pengaruh apa? Kecuali yang taruhan, awas taruhan tapi ya. Bahwa nggak ada pengaruhnya buat hidup kita. Bener ya, nggak ada pengaruhnya. Mau Messi megang Piala Dunia, nggak ada pengaruhnya buat hidupmu. Nggak bikin kamu tambah lebih apapun gitu kan, tidak ada. Gitu ya, kayak Kak Felix, Indonesia masuk Piala Dunia, ya walaupun entah berapa tahun lamanya lagi ke depan. Tapi secara personal buat aku juga nggak ada artinya. Personal, ngerti nggak maksudnya? Buat hidupku tuh nggak ada, buat kebanggaan sebagai berbangsanya ada. Apalagi cinta bola timnasnya ada, tapi buat aku personal itu tidak ada sesuatu yang bisa mengubah aku, nggak ada. Gitu. Nah kalau lebih dalam lagi, apa yang ada dalam hidupmu yang kamu nantikan perubahan misalkan ada, itu sambil ditulis. Tapi nanti sambil lihat bahwa dalam hidup ini di Alkitab itu tertulis gini. Ya. Di 1 Samuel 1, teman-teman bisa buka Alkitabnya, 1 Samuel 1. Ayat 1 sampai 28 itu ada sebuah kisah yang Kak Felix minta kalian baca sebentar. Ya. Oke, baca sebentar. Nanti untuk bantuin apa yang kalian baca, Kak Felix sudah bikinin videonya. Ya. Ceritanya diawali dengan siapa? Namanya? Siapa namanya? Oke. Elkana punya apa? Punya istrinya 2, siapa namanya? Oke. Hana dan Penina, benar? Oke, terus masalahnya apa? Dari semua ini masalahnya apa? Oke. Hana. Masalahnya Hana. Mandul itu artinya tidak bisa hamil, tidak bisa punya anak. Kurang lebih begitu masalahnya. Lalu ada masalah apa lagi nggak? Dari bacanya ada masalah apa lagi nggak? Nggak ketemu masalah lain? Ketemu masalah lain nggak? Apa? Oke, Peninanya. Nah, sebagai madu katanya. Madu itu kalau bahasa di situ tulisannya gini, yang istri satunya lagi. Ya. Ngapain dia? Dia yang bully. Bully siapa? Ya, bully Hana. Kurang lebih begitu gambarannya. Benar nggak? Sepakat nggak? Ayat Alkitab begitu bacanya? Oke. Jadi Hananya mandul. Ini sebuah masalah? Yes. Udah punya masalah mandul? Nggak bisa punya anak? Penina bully? Tambah masalahnya.
Benar nggak? Bingung ya? Ayo udah nonton videonya dulu deh. Kakak, minta tolong videonya sampai tadi Samuel lahir dulu aja. Bertahun-tahun yang lalu, jauh sebelum Israel diperintah oleh raja-raja, hiduplah seorang laki-laki bernama Elkana di sebuah kota kecil bernama Rama di pegunungan Efraim. Elkana adalah orang yang takut akan Tuhan. Setiap tahun, ia membawa seluruh keluarganya berjalan jauh menuju kota Silo, tempat tabut perjanjian Allah berada, untuk beribadah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam. Elkana memiliki 2 orang istri. Yang satu bernama Penina, yang telah dikaruniai banyak anak laki-laki dan perempuan, sehingga rumahnya selalu ramai dengan suara tawa anak-anak. Yang satu lagi bernama Hana, istri yang begitu dikasihi Elkana dengan sepenuh hati. Namun ada satu hal yang membuat hati Hana selalu berat. Bertahun-tahun lamanya, ia belum juga dikaruniai seorang anak pun. Pada zaman itu, seorang perempuan yang tidak memiliki anak sering dipandang rendah, bahkan dianggap sebagai perempuan yang tidak diberkati. Dan yang membuat kesedihan Hana semakin dalam, Penina, madunya sendiri kerap kali menyindir dan mengejeknya karena hal itu, seolah ingin membuat Hana merasa gelisah dan sedih. Setiap tahun, ketika keluarga itu pergi ke Silo untuk beribadah, kejadian yang sama selalu berulang. Setelah mempersembahkan kurban, Elkana membagi-bagikan bagian daging kurban kepada keluarganya. Kepada Penina dan anak-anaknya, ia memberikan bagian sesuai jumlah mereka. Namun kepada Hana, ia memberikan bagian yang istimewa, sebab ia mengasihi Hana, walau Tuhan belum memberikan anak kepadanya. Melihat perlakuan itu, Penina semakin sering menyakiti hati Hana dengan kata-kata yang tajam, sampai Hana menangis dan tidak mau makan. Elkana, suaminya yang melihat kesedihan itu, akan bertanya dengan lembut, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu begitu sedih? Bukankah aku ini lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Namun sekalipun kata-kata suaminya penuh kasih, hati Hana tetap merindukan seorang anak yang bisa ia peluk dan besarkan sendiri. Pada suatu tahun, ketika keluarga itu berada di Silo, setelah mereka semua makan dan minum, Hana bangkit dari tempat duduknya dengan hati yang pedih. Ia meninggalkan meja perjamuan itu dan berjalan sendirian menuju bait Tuhan. Air matanya mengalir, namun langkahnya tetap menuju satu tempat, hadirat Tuhan. Di pintu bait Tuhan itu, duduklah Imam Eli di kursinya, seperti biasa mengawasi orang-orang yang datang untuk beribadah. Hana masuk, lalu berlutut dan mulai berdoa dengan hati yang begitu pedih. Ia menangis sesedu-sedu sambil terus berdoa kepada Tuhan, mencurahkan segala kesedihan yang telah ia pendam bertahun-tahun lamanya. Dalam doanya, Hana berjanji dengan sungguh-sungguh, "Ya Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh mau memperhatikan kesengsaraan hambamu ini, mengingat aku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan menyerahkan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Itu adalah sebuah janji nazir, tanda bahwa anak itu sepenuhnya dikhususkan bagi Tuhan. Hana terus berdoa lama sekali di hadapan Tuhan. Bibirnya bergerak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, sebab ia berdoa dalam hatinya saja. Melihat hal itu, Imam Eli yang mengawasinya dari jauh menyangka Hana sedang mabuk oleh anggur. Maka Eli pun menghampirinya dan berkata dengan tegas, "Sampai kapan engkau mempertontonkan kemabukanmu? Hilangkanlah pengaruh anggur daripadamu." Namun Hana menjawab dengan tenang, "Bukan begitu tuanku, aku ini seorang perempuan yang berkesusahan hati. Anggur ataupun minuman keras tidak pernah kuminum. Aku hanya sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah tuanku menganggap hambamu ini perempuan yang tidak berguna, sebab selama ini aku berbicara karena banyaknya keluh kesah dan sakit hatiku." Mendengar jawaban itu, hati Eli tersentuh, dan ia pun berkata dengan penuh berkat, "Pergilah dengan selamat, dan kiranya Allah Israel memberikan kepadamu apa yang telah kau minta daripadanya." Hana menjawab dengan penuh syukur, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan dari tuanku." Lalu ia pergi, makan dengan tenang, dan wajahnya tidak lagi muram seperti sebelumnya. Ia percaya sepenuh hati bahwa Tuhan telah mendengar doanya. Keesokan harinya, keluarga itu bangun pagi-pagi untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu kembali pulang ke Rama. Dan Tuhan mengingat Hana, tepat seperti yang telah ia doakan dengan air mata. Tidak lama kemudian, Hana pun mengandung, dan pada waktunya lahirlah seorang anak laki-laki. Sukacita yang meluap-luap memenuhi rumah Elkana. Hana menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Nama Samuel dalam bahasa Ibrani berarti Allah telah mendengar.
sebuah nama yang akan selalu mengingatkan Hana dan semua orang yang mendengarnya bahwa doa yang tulus tidak pernah Tuhan abaikan, sekalipun jawabannya butuh waktu bertahun-tahun. Jadi teman-teman, bahwa ada siapa tadi? Elkana, dua istrinya Hana dan Penina, Hana mandul. Kenapa ini sebuah masalah mandul? Kenapa mandul sebuah masalah di konteks ayat itu, zaman itu? Tadi dari videonya dijelasin. Karena dianggap rendah. Ketika di momen itu, nggak punya anak itu dianggap rendah. Bahkan bukan cuma rendah, dianggap gini, Tuhan nggak mau denger dia. Sampai Tuhan aja berpaling dari dia. Berpaling tuh gini, nggak mau, udah, bodo amat. Karena dia nggak punya anak, dianggapnya begitu. Jadi sebuah masalah besar nggak buat Hana? Masalah besar. Tapi berikutnya jadi masalah yang lebih menyakitkan adalah orang yang bersama-sama dengan dia malah bully. Malah ngerendahin, malah tambah parah. Jadi ini bukannya membantu, malah menambah. Berapa lama jalaninnya? Bertahun-tahun. Tadi ayatnya dan ceritanya udah bilang ini dijalani bertahun-tahun. Kita 1-2 hari dibully aja langsung pengen pindah sekolah. Tapi apa yang jadi keputusan Hana? Ketika satu momen dia pergi, akhirnya dia pergi sendirian kemana? Ngapain ke Bait Allah? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, teman-teman, cek doanya adalah gini. Tuhan semesta alam, nggak sayang sama aku apa? Kalau Tuhan sayang sama aku, tolong berikan aku anak laki-laki. Anak laki-laki ini akan aku serahkan kepada Tuhan kalau Tuhan kasih. Gitu nggak doanya? Atau doanya gini, Tuhan, Penina bully aku terus, boleh nggak ambil nyawanya? Gitu nggak doanya? Tuhan, ayo dong cepetan kasih anak, besok kayak langsung. Gitu nggak? Atau Tuhan, nggak kasih, gue nggak Tuhan-Tuhanan lagi pokoknya sampai sini. Nggak mau aku setahun sekali datang ke sini Bait Allah, datang lagi untuk kasih pekorban, nggak mau. Gitu? Hana datang kepada Tuhan setelah terus-terusan ada di dalam itu gitu ya. Di dalam circle yang berulang kali menyakitkan dia, tapi dia memilih untuk doa sama Tuhan. Dia tunggunya bertahun-tahun punya anak. Hana nunggunya bertahun-tahun punya anak, dan di sini ayatnya jelas menggambarkan begini bahwa ketika kita menunggu sebenarnya itu reveals our heart. Mengeluarkan, menunjukkan isi hati kita. Kak Felix kasih tahu. Kenapa begitu? Kak Felix besar SMP, aku orang yang sangat ngamukan. Apa yang aku pengen kalau nggak dikasih sama mama, Kak Felix ngomel. Bukan cuma ngomel, aku mungkin bisa ngacak-ngacak rumah, barang yang aku punya, aku jatuh-jatuhin, lempar-lemparin, sampai kaca aku tunjuk-tunjukin, pukul-pukulin pecah. Aku SMP tumbuhnya kayak gitu. Sampai SMA. Kak Felix orang yang sangat emosional, kalau nggak diturutin apa yang aku mau, hancur nih rumah. Lemari segede apapun Kak Felix bubakin gitu. Asli kayak Hulk, walaupun badannya kecil. Kesetanan kali ke momen nih, zaman itu. Tapi itu menggambarkan ternyata isinya hatinya Kak Felix apa? Tentang diriku aja. Isi hatiku itu tentang apa yang aku mau. Bahkan isi hatiku adalah kemarahan. Jadi sebenarnya Kak Felix gak suka nunggu. Aku mau ini, kasih gak? Orang tua harus kasih sekarang. Namanya orang tua harus cukupin sekarang. Tanggung jawab orang tua. Apa yang anaknya mau, taruh, kasih. Aku gak mau nungguin. Tapi ternyata waktu kita menunggu, kita sedang mengeluarkan, memperlihatkan isi hati kita. Kenapa? Apalagi ketika kita mulai melihat orang lain. Aku udah doa, kok gak dikasih-kasih. Itu temanku, aku gak pernah ngeliat berdoa, dia yang dikasih. Aku udah belajar sungguh-sungguh, nilaiku cuma 85. Itu temanku main melulu dapat 95. Akhirnya mulai membandingin kan.
Karena lihat orang lebih cepat, orang lebih hasilnya lebih enak, orang dapat sesuatu lebih baik. Akhirnya kita mulai ngerasa bahwa ketika kita menunggu itu jadi gini, unfair. Gak fair banget sih Tuhan kasih ini sama hidupku. Ngerasa gitu gak? Gak fair banget sih Tuhan ngasih ini sama hidupku. Kenapa sih? Waiting often feels unfair. Apa yang kita lakukan saat menunggu terasanya jadi kayak gak adil Tuhan mana gitu. Mungkin di momen ini jadi ada ngerasa mana? Ini anaknya sedikit apa banyak? Banyak ya. Di ayat kita bilang loh, melahirkan banyak anak. Berarti bertahun-tahun kan? Dapat anak lagi dia. Berikutnya tahun lagi, ini ada lagi anak. Aku nggak punya. Ngerti nggak maksudnya? Ketika mulai ada lagi, kok dia mulai ini, kok dia bisa begini, kok dia nambah ini, kok dia cepat banget gini. Akhirnya itu menunjukkan isi hati kita. Nah, apa yang Kak Felix mau sharekan adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, nah itu kalau kita menunggu. Waiting without prayer becomes worry. Kita menunggu tanpa berdoa, sama-sama bilang Kak Felix, menunggu tanpa berdoa, nggak kedengeran. Menunggu tanpa berdoa, apa? Jadinya khawatir. Yang pelihara jadi kekhawatiran. Tapi kalau menunggu dengan berdoa, itu penyembahan. Sekali lagi ya. Lagi, baca sama saya, 1, 2, 3. Waiting without prayer becomes worry. Waiting with prayer becomes worship. Waktu kamu menunggu tanpa berdoa, pantesan jadinya khawatir. Tapi kalau kamu menunggu dengan berdoa, itu adalah penyembahan kita, penyembahanmu. Buktinya apa? Buktinya ketika Hana tadi berdoa, ayatnya tadi bilang 1 Samuel 1 ayat 10 bilang apa? Dengan apa? Hati yang apa? Tahu pedih gak? Apa pedih? Ia sedih, tersakiti. Dia datang sama Tuhan. Ingat ya minggu kemarin Kak Felix ngomong? Bahwa Tuhan tuh gak alergi sama kejujuran kita. Dia datang dengan sakit hatinya, dia datang dengan pedihnya, dia datang berdoa sama Tuhan. Dan saking udah gak bisa berkata-kata, dia doa gini. Dan Eli yang lihat bilang, Eli ngeliat gini, mabuk nih satu. Dan akhirnya tegur. Tadi kan gitu kan, kurang lebih gambarannya kan. Terus dia bilang, aku gak lagi mabuk. Aku cuma seorang yang lagi menyatakan keluh kesahku sama Tuhan. Ingat ya, dia datang dengan hati yang pedih, ya berdoa sama Tuhan. Doanya kan gini, Tuhan, kasih aku apa? Anak. Bener ya doanya gitu kan? Dan dia bilang gini, anak ini kalau lahir, aku akan kasih kembali sama Tuhan. Dia sadar betul bahwa gini, jawaban doa terserah Tuhan. Dan kalau aku dikasih anak ini pun punyanya Tuhan. Dia punya kesadaran di dalam hatinya bahwa apa yang Tuhan kasih itu punyanya Tuhan. Dan ketika ia memilih untuk berdoa, apa berdoa di Ibrani 12 ayat 2, apa yang dihasilkan dengan doanya? Apa yang dihasilkan dengan doanya? Ayat 18 bilang apa? Lalu perempuan itu pulang, wajahnya tidak. Tadi datang dengan apa? Datangnya dengan pedih hati. Oke. Datangnya dengan pedih hati. Setelah dia berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan berkata-kata melalui Nabi Eli. Hasilnya dia apa? Nggak muram lagi. Bahkan di situ ayatnya bilang langsung ngapain? Makan. Yang tadinya nggak mau makan. Pernah ngerasain gak sih sedih sampai nggak mau makan? Nggak pernah ya, cewek-cewek pasti sering ya, cowok-cowok jarang. Karena mau apapun penting makan. Tapi dalam artian begini bahwa Tuhan ngubah hatinya Hana lebih dulu. Pertanyaan Kak Felix gini. Waktu Hana nggak muram lagi, apakah udah lahirin anak? Yang cowok? Boys? Udah lahirin anak? Belum. Apakah sudah mengandung? Udah hamil? Belum. Tapi kenapa dia nggak muram lagi? Kenapa dia nggak muram lagi? Ini ngomongin hati. Sama-sama bilang ngomongin apa?
Hati, Tuhan ubah hatinya Hana lebih dulu sebelum dia ubah keadaannya. Sekali lagi, Tuhan ubah hatinya Hana lebih dulu sebelum dia ubah keadaannya. Nah, makanya kita mesti mengerti sekarang bahwa menunggu bukan buang-buang waktu. Kalau menunggu buang-buang waktu, gini, menunggu itu bukan sifatnya pasif. Sama-sama bilang pasif. Tahu pasif gak apa gak? Nunggu diem. Tapi menunggu itu ternyata sifatnya aktif. Kenapa gini? Waktu kita menunggu, Tuhan lagi ngerjain sesuatu walaupun kita belum lihat. Kalau kita gak ngelihat apa-apa, sama-sama bilang Kak Felix, walaupun aku gak ngelihat apa-apa, bukan berarti Tuhan gak kerja. Walaupun kita gak ngelihat apa-apa, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun Hana ini, enggak, Tuhan gak ngerjain apa-apa, tapi dia tahu, enggak, ini aku janji Tuhan, aku pegang, aku keluar dengan senyuman, dengan semangat, dan akhirnya makan. Karena hatinya yang berubah, akhirnya kepada Tuhan. Sama-sama bilang waiting is not wasting. Kak Felix tutup sama Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, tapi kami fokus sama ayat 2-nya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ayat ini mengingatkan bahwa dalam menunggu kita, dalam segala proses yang Tuhan lagi izinkan, dalam doa yang belum dijawab, dalam segala sesuatunya, marilah kita itu ngomongin apa? Ajakan. Ya? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada siapa? Tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan tertuju kepada Yesus. Pertanyaannya, apa urusannya Kak mata yang tertuju pada Yesus? Kak Felix cerita. Sampai tadi pagi Kak Felix jalan pagi. Sebelum kesini, aku jalan pagi 9 km. Jalan kaki. Kurang lebih kalau rutin biasanya 5 kilo sampai 6 kilo Kak Felix biasanya jalan. Sehari. Pertanyaannya, apa yang bikin Kak Felix bisa jalan 5 sampai hari ini tadi 9 km? Itu 12.000, 10.000 sampai 12.000 langkah tadi. Sekarang cepat. Apa yang bikin bisa tahan? 2 jam kurang lebih jalan. Jalannya cuma di apartemen yang mungkin muternya 2 kalinya ini. Jadi aku muter doang tuh. Muter gitu terus. 2 jam. Apa yang bikin aku tahan? Ya sampai akhirnya aku bisa nikmatin. Tadinya Kak Tasya yang duluan tukang jalan. Kak Felix tuh di apartemen sukanya berenang karena seger. Tapi sekarang Kak Tasya nggak jalan, nggak berenang, Kak Felix yang jalan. Dan aku sangat menikmatinya. Kak Benny juga lagi jalan, seneng jalan. Dan menikmatinya. Kenapa aku bisa menikmati 2 jam itu? Gini, Kak Felix jalan tahu nggak? Sambil dengerin khotbah. Sambil worship lagu playlistnya yang Kak Felix suka. Yang aku biasa nonton dan dengerin tiap hari. Selalu pakai kacamata hitam. Bukan buat gaya. Buat kalau nangis gak ketahuan. Jadi Kak Felix biasa pagi muter sambil nyembah. Bless the Lord of my soul. Sambil nyanyi gitu. Oh my soul. Sambil nyanyi jalan. Worship. Sambil angkat tangan kadang-kadang gini. Orang kira mungkin lagi perenggangan kan. Tapi aku paling lagi worship, gantian yang kiri, pas kalian perenggangan juga gak apa-apa. Tapi sambil gitu jalan, tau-tau nangis. Sambil lap keringat, padahal lap air mantanya, jadi gengsi aja. Tapi itu yang bikin Kak Felix jalan, tahan 2 jam jalan, sendirian. Gak ajak ngobrol siapa-siapa. Kenapa? Karena ada fokus yang lagi difokuskan. Ada titik yang lagi difokuskan. Fokusnya aku nyembah, jalan. Tadi pagi nambah apa? Tadi ya bikin video tadi pagi. Kak Felix baru bikin videonya tuh tadi pagi. Baru tadi pagi dikirim. Catatan khotbahnya dari kemarin. Videonya baru tadi pagi. Kayak bikin video lucu juga ya sambil jalan. Sambil nyanyi. Bikin video. Udah kelar bikin artinya. Masukin ke CapCut. Bikin captionnya tulisannya voiceover. Ganti. Sambil jalan. Jadi sambil apa yang dilakuin aku tahu. Aku tidak menunggu 2 jam beres. Nggak nunggu jalanku udah 4 kilo belum ya? Oh belum. Udah 5 kilo ya? Oh belum. Nggak nungguin itu. Tapi lagi nikmatin sesuatu.
Nah, dalam hal ini ketika diingatkan di Ibrani sini, surat Ibrani bilang, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada siapa? Kenapa kepada Yesus? Ada kaitannya apa dengan ini? Kak Felix tanya ya. Pada akhirnya Tuhan kasih anak. Siapa namanya? Siapa Samuel? Siapa Samuel? Nabi. Nabi yang apa? Kak Felix kasih tahu. Samuel, nabi yang ngurapin Raja Daud. Daud jadi raja. Tahu siapa Daud? Keturunannya yang akan menghasilkan Tuhan Yesus, melahirkan Yesus. Coba ya. Doa seorang Hana bertahun-tahun dalam proses menunggu dengan kesabarannya. Dia berdoa kepada Tuhan dengan penyerahan seutuhnya sama Tuhan. Melahirkan Samuel yang dimana jadi tangan yang akan mengurapi generasi berikutnya, yaitu Yesus Juru Selamat lahir dari kepala yang diurapinya lewat tangannya. Dalam hal ini, Kak Felix mau ingetin sama teman-teman semua bahwa apa yang kita kerjakan nih, don't just wait for God's answer. Learn to wait with God. Bukan cuma nungguin Tuhan kapan doaku, aku pengen ini, aku udah capek banget, Tuhan jawab doaku. Hey, Kak Felix mau bangunin dengan firman ini. Belajarlah berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Makanya mata yang tertuju pada Yesus dalam proses kamu lagi nungguin apapun. Mungkin hari ini kalian ngerasa gini, Kak, gue gak lagi nungguin apa-apa sih, asik-asik aja. Puji Tuhan buat itu. Tapi aku lagi nanemin benih ini. Kalau teman-teman lagi nungguin sesuatu dalam hidupmu, menunggulah bersama dengan Tuhan. Bukan cuma nungguin Tuhan kapan doaku dijawab, tapi nunggulah bersama dengan Tuhan. Karena ada bersama, itu ada kekuatan. Waktu bersama, ada kekuatan. Sesimpel gini, kalian kalau lagi nungguin sesuatu, enakan sendiri atau ada temennya? Sih? Kenapa ada temennya? Bisa buat ngobrol, bisa buat kalau yang enak iseng, bisa buat isengin. Banyak hal yang kayaknya karena ada orang yang nemenin. Tapi bukan berarti isengin Tuhan karena Tuhan bersamamu, bukan gitu kan ya. Tapi maksudnya ada gini, karena ada yang bersamamu tuh jadi lebih menenangkan, membuat kamu durasi ketahanannya bisa lebih panjang karena berdua. Sampai sini ngerti maksudnya Kak Felix? Dan akhirnya makanya kita perlu ingat ini. Apapun yang kalian lagi tungguin, Kak Felix nggak tahu apa yang lagi didoain, yang lagi kalian tulis tadi di situ, Kak Felix nggak tahu. Tapi hari ini Kak Felix mengingatkan, yuk seperti Hana, aku boleh pinjam kertasmu? Seperti Hana, coba bareng-bareng ikutin Kak Felix yuk. Tangannya kertas diangkat. Seperti Hana, dengan segala proses menunggunya, ya. Coba diremek. Diremek. Semua. Shift tangan jadi doa. Oke. Tandanya gini, Tuhan, dengan segala apa yang aku tunggu, apa yang aku doakan, apa yang aku rindukan, udah gak akan ada lagi di tanganku, tapi aku mau taruh dalam Tuhan. Karena aku tahu bahwa proses menunggu ini bagian daripada Tuhan sedang memproses aku. Jadi pakai momen menunggu ini jadi momen di mana Tuhan sedang membentukmu dan kau bisa menikmati Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berbicara tengah-tengah kami, berbicara dalam setiap pribadi kami. Aku gak tahu persis apa yang sedang adik-adikku sedang alami, apa yang teman-teman sedang alami, apa yang sedang mereka nungguin, doakan, nantikan. Aku gak tahu persis Tuhan, tapi aku berdoa biar firman ini jadi kekuatan buat mereka. Mereka punya hati yang menyadari bahwa dalam proses menunggunya,
Mereka nggak jalanin dengan sukanya, mereka nggak jalanin dengan kepedihan yang ada di dalamnya, mereka nggak jalanin dengan duka cita yang di dalamnya, tapi mereka jalanin bersama dengan Tuhan, sang sumber kekuatan itu. Yesus, dengan mata yang tertuju pada Yesus yang udah mati bagi mereka, yang sudah menyelamatkan kehidupan mereka, yang sudah bekerja buat kehidupan mereka, yang sudah melakukan yang terbaik buat hidup mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, ada hati yang menyadari bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan mereka dan kekuatan mereka berasal daripada Tuhan yang bersama. Segala hormat kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke pengumuman ya teman-teman. Yang pertama, kita mau ngingetin lagi teman-teman untuk ikut Komsel. Jadi di Komsel itu nanti kita bakal sharing tentang firman Tuhan kan Kak? Betul. Terus gak cuman firman, apalagi sih Kak di sana? Kadang kita bisa juga main games bersama, bisa iya. juga saling mendengar. Iya bener. Nah teman-teman, itu kalian bisa atur aja jadwalnya sama kakak-kakaknya. Bisa online dan juga bisa onsite mengikuti jadwal kalian ya teman-teman. Selanjutnya kita mau selalu ingatkan teman-teman semua untuk bawa Alkitab dan juga notebooknya buat teman-teman yang suka mencatat. Kita sangat mendorong teman-teman untuk mencatat pakai notebook. Oke, selanjutnya. Nah kita juga mau kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya teman-teman kayak penasaran gitu ya sama firman Tuhan, terus kalian belum ngerti, kalian bisa langsung tanya aja ke kakak-kakaknya. Bisa juga lewat sini. Betul, bisa scan. Kalau misalnya mau tanya nanti boleh difoto dulu. Oke, selanjutnya kita ada prayer request buat teman-teman yang mau didoain. Misalnya aku lagi sakit nih Kak, atau aku lagi mau ujian gimana nih Kak, aku pengen didoain. Boleh banget scan QR-nya di sini. Kalau misalnya mau di-save dulu, boleh silakan difoto dulu. Nanti kakak-kakaknya akan mendoakan kalian semua. Oke, selanjutnya kita mau mengingatkan lagi ada apa nih Kak? Jadi setiap minggu pertama kita itu bakal mengadakan small group teman-teman. Tapi kalau misalnya ada minggu keempat kita bakal ada Bible study. Betul, jadi khususnya di hari-hari ini jangan lupa banget bawa notebook dan Alkitabnya biar bisa sama-sama membaca dan mencatat.